Oke guys, kali ini kita mau update lagi tahap membangun rumah satu lantai sampai selesai, dan saat ini sudah part ke-8 ya guys ya. Jadi saat ini lagi proses pengecoran tiang kolom, dan ini kita kolom karena pengecorannya tidak banyak, jadi kita aduk secara manual ya. Dan ini kita pakai campuran 1 semen, 1 pasir, dan juga 2 kerikil ya. Jadi kalau untuk struktur kita mutu betonnya harus bagus dia guys. Nah, jadi ketika Anda ngecor, kalau ini kan cukup tinggi ya, jadi Anda tuangkan beton sampai goncangkan besi ini. Nah, ini harus ditokok pelan-pelan. Nah, tokok pelan-pelan supaya bisa padat. Karena vibrator kan tak bisa masuk, karena dia tiang kolom kecil, jadi tidak bisa masuk sampai ke dalam. Nah, cara tekniknya adalah begini. Anda tokok pelan-pelan supaya dia padat, sambil isi, sambil tokok. Nah, nanti di atas ini besinya juga sering digoncang-goncangkan seperti begitu ya. Nah, nanti masuk lagi. Jadi pelan-pelan isi. Kemudian ketika mau ngecor kolom, kita biasanya tidak pasang stek besinya dulu. Anda perhatikan itu tidak ada stek besinya ya. Nah, kalau kita udah siapin lubang-lubang, udah dibor di malnya seperti begini untuk nanti stek besinya guys ya. Nampak semua deh ya. Jadi setelah dia isi, baru kita stek besi. Nanti kita kasih lihat prosesnya ya. Karena kalau Anda langsung stek besi, kemungkinan nanti corannya itu kompongnya besar. Nah, kita selalu padatin dulu corannya, baru kita masukin besinya. Nanti setelah padat saya kasih lihat videonya ya. Kita sambil lihat. Dan yang terpenting adalah ketika Anda mau ngecat kolom, skorannya ini harus kuat, harus kokoh. Karena nanti tukang kan perlu naik untuk isi betonnya seperti begini. Nah, kalau Anda tidak kokoh, nanti bisa bergerak, miring, nanti hasilnya tidak bagus. Nah, makanya ketika kita bangun rumah, itulah fungsi ngecor lantai dulu seperti begini. Supaya nanti ikatan kayu skornya itu langsung ke beton, jadi tidak main lagi, karena sudah stabil. Dibanding kalau misalnya Anda belum cor, masih tanah, apalagi hujan-hujan kayak gini, lagi hujan, lembek, jadi skornya bisa main dia kan. Nah, itulah fungsinya cor lantai dulu. Kedua, kalau mau ngecor manual, ngaduk semennya enak. Mutu betonnya gak kecampur nanti sama lumpur-lumpur atau tanah. Kemudian untuk langsir material juga enak, angkong, jalan, akses tukang, semua kerja lebih praktis, lebih nyaman dia ya. Makanya ketika kita bangun rumah selalu kita cor lantai dulu, manfaatnya banyak banget ya. Kemudian bisa bikin markingan juga supaya bangunnya bisa siku. Jadi ingat, di part sebelumnya, di part 5 atau 6 itu kita cor lantai dulu, sudah kita lihat bersama. Dan ini part berikutnya. Jadi sambil ngecor ingat digoyang goncang-goncangkan besi di atasnya seperti begitu. Nah, baru padat-padatin. Nah, ini stek besinya bang, videonya ya, sebentar bang. Oke, nah setelah sudah agak padat sampai sini, baru kita stek besinya. Kita lihat ya. Nah, baru dimasukin. Kalau dimasukin nanti takut betonnya bisa nih. Jadi Anda sudah bengkokkan dulu apa namanya besinya, besi steknya sudah dibengkokkan. Baru Anda masukin seperti begitu. Nah, baru tokok lurus. Jadi dia sudah hak di dalam betonnya nanti kan. Jadi itu udah cukup untuk pasangan batanya. Nah, seperti itu kita kasih lihat lagi. Atas tuh ada satu lagi. Nah, jadi sudah bengkok. Nah, baru Anda luruskan. Nah, seperti begitu guys ya. Jadi kita ketika isi beton itu jangan kasih stek besi dulu, tapi ketika sudah mulai penuh baru kita lakukan stek besinya seperti begitu dia ya. Nanti kita akan spill juga di video berikutnya hasil pengecorannya ya. Dan itu dia semua tahapan yang sedang kita lakukan. Kita akan berusaha spill dia sampai jadi seperti rumah begini dia ya. Jadi ini kita akan spill dari nol sampai selesai rumah satu lantai. Semoga bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Sip.